Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, adik-adik mahasiswa, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang tengah meluangkan waktunya, melangkahkan kakinya dan hadir di tempat ini, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71 di sebelah kiri paling atas di posisi kitab dia. Perhatikan kalimatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man, siapapun. Dalam bahasa Arab itu man ismun mausulun yadullu 'ala al-'amaiyah. Ya, kata penunjuk pada subjek atau objek yang sifatnya menunjuk tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda, siapapun. Yuridillahu bihi khaira, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik. Ya, punya sifat-sifat kebaikan. Ya, di Quran itu baik disebut dengan 5 istilah. Kadang disebut dengan thayyib nawaim. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, hei manusia, silahkan Anda cari makan yang ditempuh dengan cara yang halal, kemudian cari yang terbaik untuk menyehatkan. Jadi kalau disebut thayyib itu baik secara fisik. Ya. Makanya Anda makan yang thayyib, bukan yang suka. Yang thayyib itu yang bisa membuat kebaikan-kebaikan untuk fisik kita. Jadi kalau di Arab Anda ditanya kaifa haluk, Anda jawab ana thayyib, alhamdulillah thayyib, artinya badan Anda sehat. Tapi pikiran belum tentu. Karena ada orang sehat tapi perilakunya kurang baik, gitu kan? Ada namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran enggak pulang-pulang, gitu kan? Nah, itu namanya, padahal namanya thayyib, kan? Baik, maka kalau kemudian ingin dirubah untuk mendapatkan sifat-sifat baik, maka berubah kalimatnya dari thayyib jadi khair. Khair itu sifatnya. Kita ambil Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, ya, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Kuntum khaira ummah. Ya, Allah menyampaikan kuntum khaira ummah. Anda itu orang Islam itu umat terbaik. Di sini sifatnya yang punya sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, kita lebih jujur. Kalau ada orang sabar, kita lebih sabar. Kalau ada orang tawadhu, kita lebih rendah hati. Di setiap ada sifat-sifat kebaikan di muka bumi ini, orang Islam itu mesti lebih. Silakan Anda cek ya. Dulu ada 40 orang belajar bersama Rasulullah SAW di awal masa Islam. Di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, orang ke-17 masuk Islam, usianya masih 17 tahun. Kemudian mewakafkan rumahnya ya di dekat Bukit Safa untuk dijadikan ta'lim pertama Rasulullah SAW. Baik. Dulu ada orang-orang yang sangat tertinggal, jauh dari peradaban, orang-orang yang punya sifat yang keras, suka berpecah belah, dan suka saling menantang satu dengan yang lainnya. Begitu Nabi SAW mengajarkan pelajaran-pelajaran beliau, turun ayat Al-Quran, disampaikan pendidikan Nabi yang disebut dengan sunnahnya di kemudian hari. Cuma 40 orang. Nanti Anda bisa lihat, tiba-tiba 40 orang itu bisa memberikan sibghah pada dunia, dan bahkan merubah keadaan Arab pada saat itu, yang tadinya keras tiba-tiba jadi lembut. Kalau ada orang paling lembut, tidak mungkin mengalahkan kelembutan orang Islam pada saat itu. Yang tadinya mohon maaf terpecah jadi menyatu, yang tadinya tertinggal jadi maju. Romawi dikalahkan, Persia dikalahkan, sampai yang paling menarik, setiap satu orang yang belajar dengan Nabi kemudian pergi ke tempat tertentu, itu dipastikan satu lokasinya akan berubah jadi orang-orang baik. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pernah hijrah ke Ethiopia, kerajaan Najasyi. Ada ekspedisi ke Cina Selatan, ya, ke laut Cina Selatan, singgah di kota Baros 414 km dari kota Medan, kata Tapanuli sekarang. Ya. Masya Allah, cuma singgah di situ sampai sekarang senusantara mayoritas Muslim, sampai jadi Indonesia. Di Anda bayangkan, mohon maaf, ada orang belajar dengan baik, mendekati sunnah Rasulullah SAW, tiba-tiba kata Al-Quran kuntum khaira ummah. Yang dimaksud sifatnya. Baik, saya agak cepat sedikit ya.
Ketika Anda bisa meluangkan waktu, melangkahkan kakinya, datang ke tempat ini, perhatikan kalimat hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Kalau ada seseorang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Awas, hati-hati ya. Jadi kalau Anda misalnya mendapatkan penambahan dunia, hartanya meningkat, tapi saat bersamaan tidak memiliki ciri-ciri di hadis ini, maka Anda belum termasuk kalangan orang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau Anda mendapatkan peningkatan kedudukan dunia, belum memiliki ciri-ciri di hadis ini, berarti Anda pun belum dipandang baik menurut Allah dan Rasulnya. Demi Allah saya katakan, kalau ada si fulan dipandang baik di Banjarmasin, belum tentu di Banjarbaru dia disebut baik. Kalau si fulan menyebut Kalimantan dia orang baik, orang Jawa belum tentu kenal orang ini. Tapi kalau Allah mengatakan dia baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Siapa orang baik ini? Yufaqihu fiddin. Ternyata orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Perhatikan, ada banyak kesibukan di hari ini, luar biasa bisa dikerjakan. Di antara sekian orang yang sibuk itu, ternyata Anda yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dibimbing sampai ke tempat ini untuk diberikan sebagian dari petunjuk dan belajar tentang tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini tanda pertama yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan setiap kita termasuk orang baik yang disebutkan di hadis ini.